Shalom, selamat malam Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yeni Pasaribu Sihombing, PKLU Jemaat GPIB Sion DKI Jakarta. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Pada malam hari ini, kita bersama-sama membaca Alkitab dalam program Saya PKLU GPIB Membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 10, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19, sesuai dengan SBU. Sebelum kita membaca Alkitab, kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu bagi kami, para lansia, di sepanjang hari lepas hari. Engkau memberikan kesehatan juga sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab 2 Samuel 10, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19, yang berbunyi, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai di Helam, di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal ini diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Arab mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh orang Aram, 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani An. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud,
maka dikumpulkannya seluruh orang Israel. Diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan seorang pemimpin harus ingraso sung tulodo, harus berada di depan orang-orang yang dia pimpin sebagai teladan. Seorang pemimpin harus ing madio mangun karso, harus berada di tengah orang-orang yang dia pimpin untuk membangkitkan semangat mereka. Seorang pemimpin harus tutwuri handayani, harus berada di belakang orang-orang yang dia pimpin untuk memberikan dorongan moral dan semangat kerja kepada yang dipimpin. Jadi, seorang pemimpin harus ing raso sung tulodo, seorang pemimpin harus ing madio mangun karso, seorang pemimpin kadang harus tutwuri handayani. Seorang pemimpin harus tahu saat ia sebagai pemimpin harus ing raso sung tulodo. Saat ia sebagai pemimpin harus ing madio mangun karso. Dan ia sebagai pemimpin harus tutwuri handayani. Tidak semua pemimpin tahu bahwa kadang ia harus ing raso sung tulodo, kadang ia harus ing madio mangun karso, dan kadang ia harus tutwuri handayani. Mari belajar dengan Daud, raja dan pemimpin atas semua suku di Israel. Kitab 2 Samuel 10 mengatakan bahwa Hadadeser raja Aram mengkonsolidasi tentaranya yang ada di seberang sungai Efrat, di bawah pimpinan Sobak panglima perangnya, menyeberang bangsa Israel. Ketika mendengar informasi itu, Daud sebagai pemimpin bangsa Israel langsung ing raso sung tulodo, tampil di depan pemimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Aram. Ayatnya ke-17, Kitab 2 Samuel 10 ayat 18 dan 19 mengatakan, Daud dan tentara Israel berhasil memukul mundur dan mengalahkan tentara Aram. Seperti itulah sosok seorang pemimpin harus siap ing raso sung tulodo, ing madio mangun so karso, dan kadang harus tutwuri handayani. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup pembacaan Alkitab saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas bacaan pada malam ini. Biarlah kami meneladani dan kehidupan kami. Berkati kami terkhusus para oma, opa, kaum lanjut usia, supaya kami tetap semangat dalam menjalani hari-hari kami, yang karena Engkau yang selalu ada dalam menopang kami, sehingga kami kuat dan sehat. Berkati keluarga kami,
anak-anak, mantu, dan cucu-cucu kami dimanapun kami berada. Beri hikmat-Mu, beri sabar agar mereka boleh melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Pulihkanlah dan urapi setiap pengobatan yang dilakukan. Berkati juga bangsa dan negara kami agar dapat melakukan tugasnya dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah para pemimpin kami, bentuklah mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak, Ibu, Opa, Oma. Tuhan Yesus memberkati.